Kalau pertanyaan yang ngomongin seneng, jelas seneng banget. Seneng yang pertama adalah aku mewakili orang pertunjukan tuh akhirnya bisa mewujudkan salah satu mimpinya Sal untuk bikin tour. Jogja itu paling spesial gitu karena show-nya juga jadi ada additional show yang tiba-tiba muncul di kota Jogja ini. Nah justru malah kita amat sangat bersemangat dan gak sabar buat ini. Sebenarnya menurutku ini jadi salah satu event yang paling bagus yang udah dilaksanain Seraya Live itu secara bisnis sebenarnya. Terbukti dari penjualan tiket sebenarnya di setiap kota mostly habis dan hampir habis lah. Hampir sold out. Hampir sold out semua. Acara pada malam hari ini kita punya 3 sesi nih, obrolan yang menarik bisa didengarkan dan disimak. Di sesi pertama kita akan ngobrol tentang bikin tour dan bersenang-senang menjalaninya bareng Kak Triwardoyo dari Orang Pertunjukan dan Kak Gayat Mujahid dari Seraya Live yang dilanjutkan dengan sesi kedua kita akan mengulik serunya bikin koreografi musik bareng Kak Shanindita Prameswari dan Kak Natania Kanit. Dan di sesi terakhir yang pasti paling ditunggu-tunggu teman semua, kita akan bahas buku dan cerita-cerita di sekitar Markers and Such Pen Flash Disk bareng Kak Anissa Ferani, Kak Felix Das, dan Kak Sal Priadi. Boleh tepuk tangannya dong? Nah teman-teman pasti udah gak sabar banget kan untuk dengerin sesi-sesi yang akan datang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ngobrol-ngobrol spesial Land of Ideas bersama Sal Priadi Tour Zuzu Zaza. Kepada Kak Lana Pranaya selaku moderator yang akan memandu sesi pertama pada malam hari ini, saya persilahkan. Teman-teman, mana tepuk tangannya? Check mic, 1, 2, check mic. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Saya tanya dulu, baik. Oke, alhamdulillah. Oke. Sore ini, malam ya, ini udah masuk malam ya. Kita akan banyak berbincang dari A sampai Z soal tour Zaza, Zuzu Zaza, Zuzu Zaza 2024. Turnya Sal Priadi bersama dengan teman-teman dari Orang Pertunjukan dan Seraya Live. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung kita panggil aja ya Mas Triwardoyo dan Mas Gayat Mujahid dari Seraya Live dan Orang Pertunjukan. Mana di sini? Oh saya di, oh oke. Halo. Cie. Apakah teman-teman sudah mengenal Mas Triwardoyo? Sudah ya? Halo, saya Limbat gitu. Nggak ngomong dong harusnya. Biar tidak memulai ini dengan suasana yang amat sangat serius gitu. Karena kita kan mau ngobrol-ngobrol santai aja kan. Betul. Oke, dan di sebelah dari sudut biru ada Mas Gayat. Mas Gayat itu dari Seraya Live. Seraya Live adalah? Oke, sekalian cerita sedikit aja kali ya. Boleh. Jadi salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Gayat Mujahid Uqbah. Saya project director dari Seraya Group. Seraya Group itu sebenarnya kita promotor dan strategic partner buat event-event dari Bandung kita. IP kita ada beberapa. Terakhir kita jalan di Bandung itu ada Toto Festival. Terus juga di bulan lalu kita baru jalan Lala Festival sama Forestra di Bandung. Per tahun lalu itu kita buat unit bisnis baru namanya Seraya Live, di mana itu fokus pada musisi untuk jalanin tour sama konser. Pertama kali kita jalan bareng sama Firsa Besari di 3 kota, di Bandung, Jakarta, sama Kuala Lumpur. Bulan lalu kita baru beres sama Kunto Aji di 6 kota dan sekarang kita bareng sama Sal dan Orang Pertunjukan, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh cerita sedikit dari Tour Zuzu Zaza 2024 ini sudah ada di Jakarta, Bali, Bandung, dan Malang ya. Betul. Dan Jogja ini kota terakhir. Kota terakhir untuk Orang Pertunjukan dan Seraya Live. Tapi teman-teman Orang Pertunjukan akan jalan lanjut ke Kuala Lumpur ya Bang ya? Iya, titik terakhir Kuala Lumpur 13 Oktober. 13 Oktober, oke. Langsung saja kita mulai Bapak-Bapak. Sorry.
Oke, boleh dong ceritain dulu gimana sih? Pertama aku akan mulai dari, ini kan ada 7 pertanyaan sebenarnya. Aku akan mulai dari belakang aja ya. Dibalik ya. Dibalik aja. Jadi pertama-tama yang akan aku tanyakan apa? Senang. Apakah kalian senang mengerjakan pekerjaan ini? Tur 5 kota dan dengan segala drama dan dan segala permintaan, request dan segala macam. Wah. Terlebih lagi Bapak Sal Priadi itu kan orangnya cukup artistik ya Pak ya. Betul. Ya itu, boleh dong diceritain gimana sih perjalanan turnya, kemudian apakah di kota terakhir di Indonesia ini energinya masih terjaga? Besar. Masih sangat besar, boleh dong diceritain dari Berarti kita Mas juga Tri dulu. kalau mau cerita tuh cerita dimulai dari senang-senang dimulai dari show-nya waktu berjalan ya. Kita mulai di Jakarta 28 Agustus. Betul kan? 28 Agustus tuh di Jakarta. Kita merasa awalnya aku sama Gaya tuh mau bikinnya dari Jakarta akan berakhir di Malang. Oke. Sesuai perjalanannya salah gitu. Cuman karena waktu yang lumayan mepet dalam persiapan kita berdua tuh jadinya kayak titiknya lumayan lompat-lompat. Yang harusnya kita jalannya dari Jakarta ke Bandung, Jogja, Malang, Bali, terus ke KL gitu lah. Maksudnya Jawanya kita mau jadi satu jalan gitu. Tapi karena perihal waktu dan kesediaan tempat akhirnya memang secara jadwal kita jadinya agak lumayan lompat-lompat gitu. Kalau pertanyaan yang ngomongin seneng, jelas seneng banget. Seneng yang pertama adalah aku mewakili orang pertunjukan tuh akhirnya bisa mewujudkan salah satu mimpinya Sal untuk bikin tour. Oke. Karena dia nggak pernah tour selama ini gitu. Oke, amat sangat menyenangkan tapi di luar ekspektasi kita berdua kalau secara skala turnya tuh sebesar ini. Dengan semua kegiatannya. Teng tong. Thank dong. Maksudnya kan kalau ngebayangin tour awalnya aku sesederhana, oke kita akan manggung di masing-masing kota gitu. Ya. Sesederhana itu yang menurut kita berdua adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu persiapan yang kurang lebih 1 bulan itu masih bisa dieksekusi dengan baik. Tapi teman-teman mungkin yang udah datang di Jakarta dan kota-kota lainnya tuh akhirnya bisa melihat kalau tour ini tuh sebenarnya bukan cuma konser musik gitu. Ada cerita yang Sal bawakan, ada elemen-elemen di luar dari musik yang juga akhirnya ditunjukkan di sini gitu. Jadi dibandingin konser musik ini lebih ke pertunjukan musik sih gitu. Oke. Menyenangkannya adalah begitu kita bisa mengeksekusi apa yang direncanakan sampai ke audiens yang nonton, audiensnya juga akhirnya bisa menerima apa yang dimaksudkan Sal dengan semua bayangannya dia dari sisi visual dan artistik. Nah itu jadi satu booster buat kita bahkan untuk titik terakhir ini di mana di antara semua kota di Indonesia Jogja itu paling spesial gitu karena show-nya juga jadi ada additional show yang tiba-tiba muncul di kota Jogja ini gitu. Nah, Justru malah kita amat sangat bersemangat dan gak sabar buat ini. Additional show. Itu Additional show. apa aja dan Hamin berapa additional show itu? Jadi kalau ngomongin additional show itu baru di Hamin 2 hari lalu. Berarti Hamin 5 dari show ini. Wow. Kan besok hari Minggu kan. Hamin 1 Sal berangkat ya. Hamin 1 Sal berangkat tuh. Berarti itu hari Rabu kan. Iya. Di hari Satu, Rabu. ada ide. Gitu. Enggak, dari Rabu gini. Jadi sebenarnya prosesnya dimulai dengan pembicaraan paling sederhana ke aku. Pertanyaannya adalah, Bang, kamu pegang materi audionya waktu pertunjukan berhati, memori yang kita lakuin tahun lalu. Terus aku bilang ya tentu saja ada gitu. Ekspektasinya adalah cuman mau bawa audionya aja, dimainkan di atas panggung. Oke. Setelah itu hari berikutnya pertanyaan adalah bagaimana dengan teman-teman cast dan teman-teman yang akan terlibat kemarin, apakah jadwalnya mereka available? Oke. Teng tong. Teng tong. Teng tong 2 ya. Teng tong 2. Teng tong 2. Seru nih, seru. Selanjutnya adalah apakah semua propsnya available untuk dibawa Tentu saja. di hari Jumat? Oh. Itu pembicaraan semua yang dilakukan di hari Rabu. Jadi kalau teman-teman ngitung 5 hari sebelum
show besok ya gitu. Iya, dengan catatan Rabunya malam ya. Rabunya malam. Terus Rabunya malam. ada footnote atau catatan tambahan adalah Sal itu ngajakin kita diskusi di grup internal sambil dia ngepost di Instagramnya dia. Oh. Jadi cara dia maksa adalah minta tolong teman-teman ini bersuara di postingannya dia biar kita mengusahakan. Iya. Kita usahakan. Semuanya diusahakan Semuanya. gitu lah. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi kayak bahkan sampai hari ini kita masih mempersiapkan semua halnya. Kostumnya masih di laundry kayaknya hari ini. Oh my god. Iya benar itu masih di laundry gitu. Wow. Itu baru ngomongin dari sisi produksi ya, belum Ya. ngomongin sisi hitung-hitungan. Oh tentu. Nah ini kan ini kan ada Bang Iye dari orang pertunjukan, kemudian ada Mas Gaya dari Seraya Live. Nah ini bagi tugasnya ini gimana nih? Apakah Mas Gaya lebih ke yang Excel? Yang bilang jangan. Itu dia. Lebih ke yang hitung-hitungan atau gimana? Boleh dong cerita. Jadi sebenarnya dari awal Bang I datang mewakili Sal, ngobrol sama Seraya, ngobrol sama aku pribadi di bulan Juni, sebenarnya secara konsep kreatif itu udah tebal banget. Secara visi itu udah jelas. Itu sesuatu yang sebenarnya menjadi daya tarik dari Seraya Live pengen terlibat di acara ini gitu sebenarnya. Makanya kita paksa-paksain di tengah kesibukan kita di bulan Agustus. Kayaknya kita coba cari cara gimana caranya kita kerjasama. Karena secara kreatifnya dari awal memang sudah menarik dan semenyenangkan itu. Kayaknya mungkin jadi sesuatu yang baru deh buat tour dari musisi Indonesia di mana di tiap kotanya secara treatment enggak kita kurangin banyak gitu. Bahkan secara skala kurang lebih sama-sama aja ya Bang ya. Secara kegiatan tuh sama-sama aja. Nah dari sisi Serayanya sendiri sebenarnya memang awalnya kita fokus dari sisi operasional, marketing, terus juga mungkin turunannya ke ticketing teknis lah. Tapi sebenarnya menyenangkannya kerjasama, tadi kan ditanya juga tuh, menyenangkan nggak? Menyenangkan sekali karena walaupun kita punya partnya masing-masing, tapi di masing-masing part itu kita tuh saling terlibat dan saling mengetahui. Jadi bukan semerta-merta kreatif dipegang sama tim Yasal, tapi tim Yasal nggak ngajak diskusi ke kita, ataupun sebaliknya dari sisi Seraya pun berusaha sebisa mungkin secara teknis kita juga komunikasikan ke teman-teman orang pertunjukan gitu. Boleh tahu nggak, apakah kan Sal itu mempunyai banyak sekali gagasan, ide, dan kreativitas di dalam kepalanya yang bisa muncul mungkin sebelum dia naik panggung ini nanti dia akan punya ide. Terjadi di Jakarta ya itu ya. Apakah teman-teman boleh cerita nggak, ada nggak ide-idenya Sal yang sebenarnya brilian tapi harus terpaksa kalian tolak? Kayaknya sebenarnya harusnya enggak ya Bang ya. Kalau sebenarnya kalau untuk showcase-nya enggak, karena memang begitu mendekati minimal H-1 tuh kita udah lock rundown sama show-nya. Jadi idenya kurang lebih kita nggak bisa tolak sih. Gitu. Oh, oke. Semua yang kalian tonton itu full. Hasil dia minta H-1. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Semuanya udah kalian lihat. Jadi sebenarnya balik lagi, mungkin kalau ngomongin kerja sama bareng sama Seraya Live, kita tuh jadi good cop, bad cops. Oh ya. Aku akan selalu jadi good cops yang setiap Sal punya ide itu akan selalu menampung dan berusaha mengakomodir. Ya. Tapi perihal mengenai itu doable atau tidak itu akan aku akan ngobrol sama Gayat. Kalau misalnya outputnya adalah tidak masuk secara hitung-hitungan, ya mungkin pada akhirnya kita harus ngambil keputusan dan harus Sal akhirnya bisa mengerti bagian itu. Oke. Jadi mungkin kalau ngomongin bentuk kerjasama kita jadi kayak bentuk segitiga lah. Ada Sal di puncaknya, ada aku Gayat dari sisi kreatif dan operasional di bawah gitu yang menentukan adalah ini jalan atau enggak gitu. Mungkin kalau ngomongin balik lagi ke ide kreatif yang sebenarnya akhirnya kita nggak bisa jalan, harusnya kan kita punya agenda, aduh Gusti ada orkes teman-teman, yang dimana itu cuma bisa jalan di Jakarta gitu. Karena ini pure karena calls-nya dari bisnis, dari sisi kita bisnis, kalau kita tetap go di
4 kota selanjutnya dengan animo tidak sekuat Jakarta itu mungkin akan mempengaruhi show-nya yang lain gitu. Oke. Jadi itu salah satu ide kreatifnya Sal yang pada akhirnya kita tidak bisa akomodir kecuali di Jakarta gitu. Tapi kan berarti pada dasarnya tetap mengakomodir itu tapi dengan tawar menawar lah ya. Betul, Biasa, pasti. Itu biasa. pasti, Itu pasti. kan pasti. Oke. Susah nggak membuat tour seorang Sal Priadi? Yang ini di mana ini adalah dreams-nya dia, ini adalah mimpinya dia. Sebenarnya balik lagi ngobrol nyampein ke Gayat, secara konsep tuh hampir bulan Juni kita selesai. Terus yang jadi masalah itu adalah aku dan Seraya itu baru deal untuk jalan bareng tuh Hamin 31 hari. 31 nggak nyampe hari deh. sebelum show. Jadi waktu bulan Juni pertama kali ngobrol itu kita punya partner yang emang biasa ngebantuin kita di Memo Memoria tahun lalu. Terus kita udah ngobrol sepanjang 2 bulan, terus di Juni tanggal 23, aku baru ngecek hari ini, terus diinformasikan kalau mereka itu kayaknya nggak bisa bantuin kita untuk jalanin tour itu. Terus Tengtong lagi. tengtong jelas tengtong. Teng Itu Sal udah mengumumkan kalau akan ada tour gitu kan. Terus besoknya aku langsung ngobrol sama Gayat sama Dea, bertiga nih sama Gayat sama Dea, bertiga doang aku ajak ngobrol, kayaknya aku minta bantuan kalian kalau misalnya kalian tetap mau jalan di mau jalan di turnya Sal ini gitu. Means itu tanggal 24 Agustus kita baru ngobrol. 24 Juni kita baru ngobrol. Sementara Gayat itu sedang persiapan untuk turnya si Kunto Aji. Ini sebenarnya hal yang menarik yang sebenarnya aku nggak pernah cerita kemanapun ya. Seminggu kemudian kita baru meeting dengan the whole teams. Kalau kita mau jalan tour ini termasuk kita jualan tiketnya baru dimulai lah gitu. Jadi kalau ngomongin tour Zuzu Zaza ini dengan bantuan Seraya Live, persiapan kita itu literally cuma 3 minggu untuk event Jakarta gitu. Literally cuma 3 minggu gitu. Dengan full set. Dengan semua yang kalian, ya teman-teman yang udah ngelihat, dengan semua yang kalian lihat, terutama Jakarta ya. Ada ekstrakurikuler di hari Rabu, di hari Kamisnya ada Dugusti, terus ada showcase-nya di hari Jumatnya gitu. Itu kan semuanya heavy dengan persiapan yang sangat-sangat pendek gitu. Baik dari kita, timnya Sal dan tim kreatif yang harus menyiapkan banyak hal lah gitu. Termasuk juga dari tim Seraya yang baru banget selesai tour bareng sama Aji gitu. Ya itu kayak blessing in disguise lah dengan semua kesibukan yang kita kedua belah pihak ini jalanin. Kita masih bisa deliver showcase buat teman-teman itu buat kita kayak sesuatu yang ya melegakan dan membahagiakan lah gitu. Terlebih lagi Jakarta itu kota pertama juga atau? Kota pertama. Kota pertama. Jadi itu akan karena aku pernah menjalani tour juga. Jadi ketika tour itu kan mood itu akan sangat berpengaruh. Jadi Fluktuatif ya. Fluktuatif mood terutama bisa dari senimannya, bisa dari performernya, bisa dari timnya, bahkan dari manajemennya. Itu karena kita di sini bekerja dengan manusia. Bekerja dengan manusia adalah bekerja dengan dinamika kelompok. Betul. Nah, berarti di tour yang pertama, di kota pertama, itu menurut kalian apakah menjadi sebuah titik yang paling krusial dalam menjalani tour ini? Boleh nggak diceritain apakah itu kalau pasti kan akan ada gambling, wah ini akan flip atau flop. Nah, ketika flop seperti apa, atau ketika flip kita jangan kayak tadi sempat Bang Ye ngomong, ayo tetap aware, ya kan? Nah itu bagaimana kalian menjaga itu dari awal kota sampai sekarang. Finish di Indonesia? Iya. Sebenarnya ini juga jadi salah satu bahan diskusi kita tuh dalam tempo 3 minggu. Kita mau jalan di mana dulu, kota mana yang secara visibility kita paling possible untuk jalan. Nah sebenarnya salah satu alasan kenapa kita milih Jakarta memang mengingat waktunya temponya sedikit dan tim kita mostly banyaknya di Bandung dan di Jakarta, kayaknya paling mudah untuk kita kerjakan di Jakarta dulu. Dan benar, titik pertama pastinya akan jadi salah satu acuan lah. Karena kita pengen orang tuh tahu yang kita tawarkan tuh eventnya seperti apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang udah nonton di Jakarta dan udah ada.
Ada coba berapa orang? Wih luar biasa. Keren. Ada yang nonton di kota selain Jakarta nggak? Gokil. Iya, ya mungkin teman-teman yang udah nonton juga akhirnya tahu di kota Jakarta ataupun di kota-kota selanjutnya kita pengennya coba buat semaksimal mungkin. Makanya itu juga menjadi pertimbangan gitu sih. Kalau buat kita Jakarta itu jadi bahan pembelajaran yang banyak lah gitu karena balik lagi Jakarta itu teman yang terlibat banyak banget dari tim orang pertunjukan maupun Seraya karena di Jakarta jadi banyak banget teman yang bantuin event pertamanya gitu. Tapi banyak pelajaran yang kita ambil dari titik di Jakarta untuk menyesuaikan ke event-event berikutnya. Karena kalau ngomongin skala, kita juga ada perbedaan skala venue dan tempat sebenarnya. Oke. Jadi Jakarta mungkin kita ada di basket hall yang tempatnya amat sangat terbuka dengan audiens yang mungkin 3.000-3.500 orang. Terus kita pindah ke Bali yang kapasitasnya mungkin maksimal 2.000 orang indoor yang mungkin itu biasa dipakai buat gereja gitu. Iya, terus kita pindah lagi ke Bandung, pindah lagi ke hall yang kapasitasnya mungkin 3.000 ya, 2.000 ya? 2.000, tapi dengan ada difficulties-nya di Jakarta dan di Bali tidak ada LED screen yang besar, terus tiba-tiba di Bandung ada LED screen yang amat sangat besar di belakang gitu. Itu kan berpengaruh ke dari sisi kreatif apa sih kita mau tampilkan gitu, karena kita jadinya juggling secara kreatif nih. Gimana caranya apa yang kita tampilkan di Jakarta bisa di-deliver dengan Bandung, apa yang di-deliver di Bandung itu bisa jadi hal yang diterima juga teman-teman yang tidak nonton di Bandung gitu. Dan itu jadi kayak value untuk masing-masing kotanya gitu. Balik lagi ke Malang dengan spesifikasi yang juga dikecilkan secara tempat gitu. Iya, dan bahkan mungkin untuk teman-teman yang hadir di beberapa kota juga merasakan hal yang sama gitu. Secara show sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan di masing-masing kota. Tapi masing-masing itu punya experience yang berbeda-beda gitu. Termasuk yang tadi Bang I sampaikan di Jogja ini kayaknya udah paling spesial sih harusnya ya. Ngasih beban. Iya, karena Jogja istimewa. Jadi kita mau kasih ya kan? Jogja itu istimewa karena di luar dari ini adalah penutup dari si rangkaian tour di Indonesia, tapi aku dan Sal lah terutama kita punya sentimental sendiri dengan kota Jogja ini. Apa yang mau kita bawa, apa yang kita mau tunjukkan di kota Jogja ini tuh sesuatu yang memang mungkin jadi hal yang bisa jadi memori baik lah buat teman-teman Jogja dan teman-teman yang datang untuk nonton, bahkan yang bela-belain dari luar Jogja gitu. Makanya begitu Sal punya keputusan bahwa memoria kita internal sih sebenarnya amat sangat setuju karena ya itu jadi sesuatu hal, jadi added value untuk Turzuzaza di Jogja ini gitu sih. Oke. Boleh kita ngomongin bisnis ya? Boleh. Karena land of ideas ini. Land of ideas. Kalian harus Land of terinspirasi Excel. oleh acara ini. Oke, secara bisnis, is it good business? Ada dua hal yang jadi barometer bisnis it's good or not. Satu revenue stream, kedua adalah buzz atau awareness dari hal yang kita kerjakan. Tentunya kalau variety-nya dari dua hal tersebut, it's really good business gitu buat kita. Karena buat orang pertunjukan dan Seraya kita punya porto yang luar biasa bagus. Kita bisa menyelenggarakan tour di 5 kota dengan skala yang bukan cuma sekedar manggung. Itu kan jadi satu benchmark sendiri buat kita, it's a really good business. Tapi kalau ngomongin dari buzz dan awareness, ini kan juga, ini lumayan ngebantu exposure. Let's say untuk Salnya aja itu udah jadi satu exposure yang luar biasa dalam rangkaian. Karena Turzuzaza ini dibuat untuk rangkaian promo dari albumnya Sal. Itu tuh bener-bener akhirnya kita bisa ngebawa album ini ke pendengar yang lebih umum dan lebih luas instead of cuman fans-fansnya Sal aja gitu. Dan itu kan sebenarnya salah satu goal kenapa kita bikin tour gitu. Kita jadi kayak servicing buat pendengarnya Sal tapi bukan cuman fans, die hardnya fans Sal yang selalu datang tapi audience dan pendengar baru yang coba kita reach out. Dan itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin secara accountability-nya kan value-nya amat sangat besar gitu. Mungkin kalau dari revenue stream Mas Gayat juga bisa bantuin support.
sebenarnya menurutku ini jadi salah satu event yang paling bagus yang udah dilaksanain Seraya Live itu secara bisnis sebenarnya. Terbukti dari penjualan tiket sebenarnya di setiap kota mostly habis dan hampir habis lah. Hampir sold out lah. Hampir sold out semua untuk seluruh kota gitu. Dan dari sisi brand partnership pun ini juga lumayan banyak yang mendukung gitu. Nah sebenarnya balik lagi walaupun memang secara konsep cost memang cukup tinggi itu pasti. Cuman menurutku ketika kreatifnya udah jelas, visinya udah tahu mau kemana, pada akhirnya akan nyampe juga sih, either ke pendengar ataupun ke brand gitu. Jadi menurutku win-win lah, oke banget ini turnya. Gitu. Ya, pada dasarnya berarti dalam melaksanakan tour, terutama di seni pertunjukan atau musik, itu faktor tangible dan intangible itu tarik menarik. Ya. Betul. Sangat tarik menarik ya. Nah, boleh nggak? Aku mau tanya tapi nanti dapur. Gak apa-apa. Ini kan land of ideas, balik lagi. Kalau sampai bocor aku udah inget muka-mukanya mas. Enggak, aku nggak akan tanya sedalam itu. Lebih ke, gimana ya? Oke deh aku tanyain aja. Yang paling sukses dari dua faktor tersebut, tangible dan intangible. Sebelum kita ngomongin Jogja, karena Jogja belum dilaksanakan. So far, yang paling sukses secara tangible dan intangible atau yang salah satu aja itu apa? Di kota mana? Unexpected Bandung kalau buat aku. Iya sepakat. Oke, boleh diceritain. Gini, dari awal kita melihat dari sisi bisnis ya. Dalam menentukan kota tuh aku dan Gayat sudah punya pertimbangan untuk masing-masing kota ini punya kekuatan sebesar apa, punya loyal fans seperti apa, punya daya beli seperti apa. Bali dan Bandung itu termasuk yang based on data ya, termasuk yang low. Tapi kita merasa Bali dan Bandung itu adalah gini, kalau teman-teman menyadari sebenarnya turnya Sal itu Jawa dan Bali. Semua provinsi kita punya perwakilan kota masing-masing. Jakarta, Bandung Jawa Barat, Jogja itu mewakili Jawa Tengah dan Jogja, ada Malang Jawa Timur, ada Bali yang mewakili Bali gitu. Jadi memang kita membutuhkan masing-masing kota itu ada sebagai bagian dari marketing dan awareness yang kita coba build. Oke. Kita memaksakan untuk ada Bandung dan Bali karena di luar dari revenue yang akan kita dapat secara bisnis, tapi kita punya impact dari awareness yang mungkin akan jadi sesuatu yang besar. Kita juga nggak ngerasa, kita nggak ngejar untuk ini jadi sesuatu yang besar atau ramai banget gitu. Turns out dua tempat itu adalah show yang paling hangat buat kita, dilihat dari keterlibatan semua teman-teman dan ramenya acara di masing-masing kota itu. Tapi Bandung buat aku sejauh ini paling best sih. Oke, Jogja jangan mau kalah ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman di depan, Mas Bangi dan ini. Kita buka pertanyaan nggak, Mbak? Kita buka pertanyaan buat teman-teman di sini, mungkin ada yang belum tersampaikan oleh saya. Boleh dibuka berapa pertanyaan? Bebas? Bebas. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Ayo. Loh, nggak ada. Nanti begitu di luar tanya-tanya. Ayo. Kayak lebih takut ngeliat aku sih mas kayaknya. Ayo dapat sepeda yuk. Ayo. Dapat sepeda. Canda. Jangan kesini, mas tolong jangan kesini mas. Ada hal yang nanti aku Canda. Sih belum beres soalnya. Masih belum beres mas, masih ada satu lagi mas. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman mungkin, apa kayak ada cerita di tengah perjalanan, mistis misalnya, soundnya mati, itu kan sekarang kan ada ini ya, hantu digital ya. Hantu digital, betul. Iya kan? Betul. Oh, monggo, Mbak. Ya, tolong dibantu. Hantu digital, data hilang. Ya, silakan. Mau dilanjut dulu nggak mas yang hantu digital? Enggak udah. Ini cuman meracau kok. Intermezzo aja, intermezzo. Intermezzo. Takutnya kepotong. Enggak. Oh Santai. Ya, saya Arina mau tanya aja sih. Tadi kan diceritain kalau yang Jakarta itu persiapannya 3 minggu ya. Nah itu apakah ada apa ya? Kenapa kok kesannya kayak keburu-buru gitu? Keburu-buru.
Kayak Ya, keburu-buru karena atau itu tadi. Milk me. Sebenarnya gini, aku ulangin lagi, kalau ngomongin persiapan dan plan itu sebenarnya kan kita sudah dari Juli ya. Cuman akhirnya aku dari pertunjukan-pertunjukan punya partner promotor itu ya tadi aku bilang baru sebulan sebelum acara Gayat oke, 3 minggu setelahnya kita baru ngobrol sama tim. Jadi kalau ngomongin efektifnya bahkan ya 3 minggu pun itu pun berbarengan dengan kita jualan tiket, siap-siap sama venue, permits, terus ngitung-ngitung untuk produksi dan segala macam gitu. Kalau ngomongin kenapa ke susu ya memang harus, karena kalau kita nggak kejar di waktu tersebut, mungkin momennya sama waktunya itu akan kelewat. Kita nggak tahu lagi kapan kita bisa menyelenggarakan si tour ini dengan waktu yang intens gitu. Mungkin optionnya oke, mungkin jadi 2 minggu sekali gitu. Tapi kan akan jauh lebih melelahkan kalau misalnya jaraknya ada interval yang jauh-jauh antara satu titik ke titik berikutnya. Akhirnya ya dari kita memutuskan untuk ambil tanggal-tanggal yang available. Walaupun pada akhirnya tanggal-tanggal yang kita ambil tuh ada lumayan berdempetan dengan acara-acara yang sudah existing. Misalnya Jakarta, setelah selesai acara Jakarta, besoknya Sal harus ke Surabaya karena ada event di Surabaya. Betul-betul besoknya. Setelah dari Bali, kita pergi ke Pekanbaru. Terus terakhir kemarin setelah dari Malang, kita besoknya langsung ke Pesta Pora. Memang amat sangat melelahkan, tapi gimana caranya dari kita menjaga animonya untuk tur ini tetap berjalan setiap 1 minggu di satu kota. Jadi alasannya kenapa ke susu ya memang secara waktu yang paling mungkin kita kejar ya di waktu-waktu yang sudah terselenggara kemarin gitu. Oh, berarti kayak ngejar momentum itu ya? Iya, pasti sih. Momentum itu sebenarnya key. Maksudnya aku banyak ngobrol sama Gayat ya. Salah satu alasan kenapa tur ini juga di waktu yang kita selenggarakan kemarin, banyak hal yang sifatnya momentum terjadi dengan Sal. Mungkin kita ngomongin albumnya, terus lagunya dirilis yang teman-teman mungkin tahulah dengan lagunya ada di mana-mana, berurutan lagu dari planet lain, kemudian Gala Bunga Matahari. Nah kita merasa kayak mungkin momennya paling tepat kalau kita misalnya selenggarakan di time frame dari Agustus sampai September ini gitu. Jadi menambahin aja ya mungkin, kalau salah dikoreksi. Jadi dalam merilis musik menurut saya tour itu krusial sekali karena itu adalah bagian dari promosi daripada album itu sendiri. Dan menyampaikan message secara penuh terhadap audiens dari musisi tersebut sehingga mereka bisa menikmati album ini lebih utuh secara visual, secara performance. Kemudian ketika kalian mendengarkan musik itu adalah komunikasi satu arah. Tapi ketika kita melakukan live concert, kita akan mempunyai interaksi 2 arah antara musisi dengan penonton dan vice versa. Betul ya Mas ya? Betul. Alhamdulillah. Oke. Terutama untuk Sal, karena Sal itu orangnya amat sangat visual ya. Yeah. Jadi pertunjukan itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk menginterpretasikan kepada audiens dan teman-teman yang dengar kalau lagu ini tuh sebenarnya dalam bayanganku adalah seperti ini. Yeah. Gala Bunga Matahari itu lagu untuk menemani kita move on, bukan kalian foto nangis-nangis di kuburan, misalnya kayak gitu. Itu kan hal-hal yang harus mungkin gini. Bahasa awamnya adalah menjemput bola untuk memberikan informasi kepada audiens tentang menurut perspektif kita lagu ini adalah seperti ini. Kami akan sampaikan, berikutnya kalian akan punya interpretasi sendiri tentang lagunya ya monggo gitu. Jadi secara visual orang akhirnya mendapatkan album ini dalam bentuk yang utuh. Semakin utuh kalau teman-teman beli vinil di depan gitu. Asik. Itu juga yang menjadi alasan Sal, apakah itu menjadi alasan juga? Aku mau tanya, Sal di sini dan teman-teman mengajak disiplin lain, terutama nanti kita akan banyak ngobrol juga soal koreografi, kemudian bahkan di album ini tuh saking komplitnya semua lini itu menurut saya terisi. Sal bahkan merilis buku cerita tentang album ini, sehingga teman-teman bisa menikmati secara komplit
jerit ya istilahnya. Ya, Komplit, betul. komplit jerit. Betul. Itu. Jadi nanti kalau kalian merasa ingin menikmati Sal Priadi secara utuh, pertama datang konsernya. Betul. Dinikmatin aja. Kemudian kedua koleksi albumnya. Albumnya. Ketiga merchandise-nya. Merchandise. Keempat datang talks ini. Betul. Itu. Nah, kalian akan jadi tahu lebih banyak daripada nanti teman-teman yang nonton di konser karena kalian datang ke acara ini. Betul Kak? Nah. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus membaca bukunya. Dan kalau bisa, ini yang banyak tidak dilakukan Mas sama orang-orang yang menonton konser. Kalian membuat catatan apa yang kalian rasakan ketika menonton konser. Betul. Dan itu dibagikan kepada musisinya. Sehingga musisinya juga bisa merasakan bagaimana di posisi kalian. Gitu. Betul? Mantap. Mantap ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat Mas Lana. Konklusinya luar biasa. Aku juga nambahin sedikit akhirnya. Memang tujuan awal Sal bikin tour ini adalah menjadikan kotanya sebagai panggung. Ya. The whole city. The whole city itu adalah panggung awalnya. Jadi kita itu istilahnya punya orkesnya lah, rombongan sirkus. Tapi teman-teman semua itu dilibatkan untuk rangkaian tour ini gitu. Makanya ya mungkin setelah ini ada pembicaraan yang lebih detail dengan Karin dan Shanin. Kenapa dibuatlah ekstrakurikuler untuk mengajarkan hal-hal yang paling dasar sebenarnya. Jadi ada keinginan untuk teman-teman tuh tidak lagi berdiri hanya sebagai pendengar dan fans, tapi cobain yuk gimana sih manggung, cobain sih gimana caranya bernyanyi dengan yang baik gitu. Bahkan dengan ilmu yang menurut aku amat sangat mahal bisa didapatkan dalam jangka waktu kelas yang cuma 3 jam gitu. Itu kan sebenarnya giving back to the community yang selama ini selalu support dengan dengerin Sal. Oke, kita merangkul mereka untuk akhirnya terlibat. Bener Mas Lana tadi bilang, kita tuh juga pengen loh men-trigger kalian untuk punya tulisan sendiri, punya hal-hal yang kalian ekspresikan yang berhubungan dengan Sal, tidak melulu jadinya ngefans yang minta foto dan minta tanda tangan. Karena kalian tuh sebenarnya punya akses untuk dapat lebih dari itu. Bahkan mungkin jadinya kita bisa ada di ruangan yang sama atau di kursi yang sama, duduk sejajar untuk melakukan apapun. Instead of jadinya cuman fangirling atau fanboy doang kesalnya gitu. Gitu. Pinter ya, udah pinter kok. Mas Gayat ada yang mau ditambahin mungkin? Wah, apa ya? Kalau balik lagi tadi ke pertanyaan yang tadi sebenarnya menurut kami Seraya sih sebenarnya nggak kesusu ya tadi kalau bisa bilang. Karena kalau kami percaya event tuh perihal momen dan kayaknya timing yang paling pas memang sekarang gitu. Yang tadi udah dijelasin juga di belakangnya alasannya kenapa dari Bang I. Nah di luar itu balik lagi secara kreatif sebenarnya kan udah mateng. Jadi di waktu itu kita tinggal mempertebal aja secara teknis. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang terburu-buru, tapi juga secara plannya emang udah cukup matang dan momennya juga emang momen yang pas gitu menurut kami gitu sih kurang lebih. Baik. Berhubung waktu sudah mau habis, masih ada yang mau tanya lagi? Oke. Nice. Ayo. Emang, udah tinggal 2 menit baru nanya. Kamu nanya. Hai. Halo. Halo, aku dengan Nacil. Ini tetangga saya di Jakarta. Tetangga. Oh iya. Literally. Nanyanya besok aja boleh nggak tuh? Boleh gak? WA aja gimana? Di grup RT kayaknya ada deh. Oke, aku mau nanya ke Mas I sama ke Mas Dayat ya. Gayat, sorry. Gayat. Mas Gayat. Nah, pertama ke Mas I. Sebelumnya kan kayaknya tuh untuk di kota di Kuala Lumpur tuh kan tambahan ya Mas ya. Sebelumnya kan nggak ada gitu. Itu tuh emang apakah direncanakan atau tiba-tiba ngelihat Sal tuh tiba-tiba kayak panas ngelihat kompetitor juga di sana gitu kan. Jadi apa? Kita lah. Sorry. Ya, ataukah? Ya, jadi kompetitor kita harus tegas. Sorry. Ya, soalnya ada penyusup juga ya di situ ya gitu kan, pakai purifikasi pikir kan. Nah, terus itu kok apakah ada riset dulu? Karena itu kan kayaknya masuk di kotanya tuh kan apa ya? Susulan. Betul. Ya, oke. Itu satu. Nah, kalau untuk Mas Gayat, karena kebetulan aku besok tuh nggak bisa nonton yang pas lagi di Jogja, jadi aku ngecek nih yang di Kuala Lumpur gitu. Jadi aku ngeliat nih dengan si harga-harga tiketnya gitu.
Nah ternyata ada di VIP box ya, ada VIP gitu ya. Dan itu terjadi range perbedaan itu agak cukup wow, jauh banget gitu. Tapi di situ semuanya pada sold out. Padahal itu harganya seharga 2 digit ya. Langsung Makanya aku, pede. itu dia. Sorry. Aku nggak tahu apakah kemarin tuh Mas Kun juga ada, karena aku nggak ngecek yang Mas Kun gitu. Itu tuh si risetnya tuh apakah emang dibukanya dikit, emang VIP-nya itu, jadi emang benar-benar kayak limited banget, makanya dibikin segitu. Sama untuk kayak di luar negeri gitu, itu berdasarkan riset apa sih? Apakah kenapa dan pilihnya di Malaysia gitu? Karena kan kayak di Singapura kan juga ada ya gitu. Apakah emang banyak banget fans yang ada di sana? Gitu sih, sampai mau kalau bikin konsernya di luar negeri gitu. Atau cuman panas doang soalnya. Itu sih Mas, thank you. Sebenarnya nih sambil menyelam minum air sih. Schedule 13 Oktober itu sebenarnya regular date aja Sal buat main di KL. Bahkan tadi Gaya juga bilang, karena ini sebenarnya regular date, aku dan Seraya tuh jadinya tidak mengerjakan event yang di KL. Jadi memang mereka tuh mau book Sal aja deh gitu. Tapi aku tuh ngerasa kalau cuman book Sal, kita main di KL tahun lalu gitu udah pernah. Kalau cuman bawa Sal Priadi manggung doang jreng di KL secara value buat audiens kayaknya ya sama aja mungkin rasanya ya. Dan kebetulan di rangkaian Zuzu Zaza Tour, kenapa nggak aku coba align antara Zuzu Zaza Tour dengan date yang udah ada gitu. Terus dari mereka juga akhirnya kayak ya udah nggak masalah, tapi dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan seperti di Jakarta. Restriction di Kuala Lumpur tuh jauh lebih ketat dibandingin di Jakarta lah gitu. Kalau ngomongin Mas Lana ketawa, restrictionnya di sana karena tertib secara regulasi, secara sistem, secara pajak dan mahal. Pada akhirnya ada hal-hal yang harus kita adjust untuk show di KL gitu. Terus ngomongin masalah tiket box, bantuin Gayat jawab. Kayaknya memang di KL itu yang selalu laku lebih awal ya, tiket box. Iya, betul. Jadi kalau di ZEP, kalau nggak salah venue-nya ZEP, sama ya. Itu venue yang sama dipakai Kunto Aji kemarin. Itu memang ada 8 box aja. Cuman 8 box, satu box itu bisa buat 8 orang gitu kalau nggak salah. Gitu. Tapi memang tadi menjawab pertanyaan keduanya, kenapa Kuala Lumpur kali ya. Sebenarnya kalau teman-teman juga cek di venue di ZEP Kuala Lumpur, mereka kan punya Instagramnya, itu tuh hampir tiap bulan kayaknya ada musisi Indonesia yang tampil di sana gitu. Jadi memang secara audiens justru mereka itu look up ke kita gitu. Dan dari sisi audiens pun emang punya ketertarikan yang sangat amat banyak sama musisi Indonesia. Bahkan kemarin di Jakarta pun ada teman-teman dari Malaysia yang datang ke Jakarta gitu untuk ngejar konser Sal maupun Kunto Aji juga kemarin kurang lebih sama sih gitu. Ya misi aku mau ganyang Malaysia lah. Nah, Kita mau claim musik itu punya Indonesia. Wah, Bercanda. Batik Indonesia. nah itu dia. Bilang sama Speed. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, terima kasih buat Gayat dan Bang Ye. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Mas Lana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perbincangan yang cukup singkat dan padat. Habis ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi soal koreografi ya. Ya, koreografi dan teknik bernyanyi. Teknik bernyanyi. Terus bagaimana keterlibatan Karin dan Shanin di apa namanya di bagian dari keluarga orang pertunjukan gitu. Sebenarnya digali lebih banyak lagi di luar cuman koreografi sih. Oke. Setelah itu nanti kita juga akan bahas buku. Bahas buku yang ditulis sama Felix. Mas Felix, didesain sama Anissa, udah ada di sini. Terus isinya tuh Mas benar-benar Sal tidak tahu apa yang sebenarnya mau dituliskan dan dicurahkan di situ. Sampai bukunya jadi. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, masih di Land of Ideas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua.